Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang kejadian bahagia apa yang kira-kira yang kamu ubah energimu di minggu ini untuk zodiak Pisces. Oke, buat para Pisces coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya para Pisces. Di sini Pisces. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal readingnya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapet saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki ya. Oke, langsung aja Pisces di kartu yang pertama ya. Di sini kita akan cek dulu energi utama kamu di minggu ini. Kalau energi utamanya Pisces di minggu ini sih seperti penuh dengan perasaan. Energi utamanya di sini sangat sangat emosional, sangat perasa ya. Terus juga penuh cinta, penuh dengan kayak merasa senang hati ya. Energi self love-nya kuat di sini, mengutamakan keindahan, awan-awan baru, inspirasi-inspirasi baru, dan sesuatu yang bersifat juga original gitu ya, murni. Nah seperti itu. Terus yang kedua, kira-kira apakah kejadian bahagianya akan terjadi sama Pisces di minggu ini? Aku lihat salah satu kejadian bahagia di sini adalah kamu yang dihindarkan dari kegagalan-kegagalan yang seharusnya terjadi ke kamu gitu, dan kamu disadarkan dengan cepat untuk melakukan perubahan sebelum-sebelumnya, perbaikan-perbaikan, sehingga terhindarlah dari kegagalan-kegagalan kayak gitu. Jadi ada kegagalan yang istilahnya ini nggak terjadi di kamu, nggak kesampaian di kamu berkat perbaikan sebelumnya telah dilakukan oleh dirimu gitu ya. Ini tentang apa Kak? Tentang apa saja hal yang sedang kamu usahakan yang penting yang kamu fokuskan banget ya. Jadi terhindar dari kegagalan gitu. Terus yang ketiga, dari mana kejadian ini datangnya Kak? Kejadian ini datangnya ternyata dari sektor keuangan kamu. Hal-hal yang menjadi mungkin juga sumber keuangan kamu, dari sanalah ya kejadian ini datang. Berkat kamu yang mau berbenah, berkat kamu tadi yang mau memperbaiki. Contoh mungkin kalau kamu seorang pengusaha, kamu mau memperbaiki usahamu ya, entah itu marketingnya, promosinya, entah itu kualitasnya, produk yang dijual, jasa yang diberikan, sehingga gak sampai gagal ya, sehingga terselamatkan. Pemasukan di sini juga masih aman, stabil kayak gitu. Atau kalau kamu ya seseorang yang mempunyai karir pekerjaan, di sini kamu benar-benar yang ini sumbernya datangnya dari karirmu gitu ya, dari karir dan pekerjaanmu. Kejadian ini datangnya ketika kamu mau memperbaiki kinerjamu, maka kamu masih akan menerima hal yang seharusnya kamu terima gitu. Gaji yang layak, nggak di PHK, nggak diberhentikan, nggak dimutasi, nggak jauh kerjanya ya, masih dapat reward, masih dapat bonus-bonus kayak gitu. Terus yang keempat ya, siapa aja sih yang terlibat gitu sama kamu di minggu ini? Yang terlibat sama kamu di minggu ini kalau aku lihat adalah orang-orang yang orang-orang yang memang punya, mungkin juga orang-orang yang memegang kekuasaan, orang-orang yang memegang kendali, memegang kontrol, kestabilan, keamanan sesuatu di sini, dan kamu akan terlibat dengan mereka. Orang-orang yang pemangku kepentingan istilahnya gitu, kamu akan terkait dengan mereka. Ketika kamu memperbaiki kinerja kamu, maka pemangku kepentingan, kalau di perusahaan kan ada direktur gitu ya, orang-orang yang di atas kamu lah, minimal tuh kayak supervisor kamu ya, mereka akan bisa membuat kamu stabil, kamu tetap berada di posisimu ya, kalau kamu mau memperbaiki diri dalam kinerja. Itu contohnya ya, mereka inilah yang terlibat sama kamu. Atau kalau kamu seorang pengusaha, ketika kamu mungkin memperbaiki harga yang terlalu mahal, atau di sini juga keinginan konsumen yang beragam gitu ya, orang mau ini, barang itu,
Terus kamu memperbaiki diri untuk, oh iya aku seharusnya jual itu juga ya, biar update, biar nggak ketinggalan zaman, biar nggak lari di sini customerku. Kamu hadirkan ya, sehingga di sini kamu tetap bisa mengontrol agar pelanggan ini nggak lari kemana gitu. Mungkin dengan inovasi baru di usahamu ya, atau kamu tambah unit baru, atau di sini juga kamu tambah apa ya, fasilitas baru kalau kamu jasa gitu ya, atau kamu tambah barang-barang baru yang memang lagi viral atau musim untuk orang beli gitu. Terus yang kelima, apa yang semesta sedang bawa untuk Pisces di minggu ini ya? Ternyata semesta itu sedang membawa apa ya istilahnya, kalau aku bilang keberanian ya. Semesta sedang membawa kekuatan lah bagi kamu gitu, kekuatan bagi kamu yang membuat kamu jadi lebih berani, jadi lebih logik, jadi lebih pintar, jadi lebih berambisi, dan jadi lebih strong ya, energik, seperti orang yang akan mampu menaklukkan dunia meskipun hanya dengan secuil komunikasimu, kata-katamu gitu ya. Semesta sedang membawa pemikiran-pemikiran yang juga layak dan berguna buat kamu untuk kedepannya dalam usahamu ya. Next, yang keenam, perasaanmu di minggu ini seperti apa Pisces? Aku lihat sih perasaan Pisces di minggu ini, kamu sangat percaya bahwa secara pribadi kamu juga memiliki kekuatan, personal power gitu loh, buat bisa maju, tapi tidak bergantung dengan orang lain. Kemajuan ini tidak bergantung dengan siapapun, yang mengusahakan hanya ya diri kamu sendiri gitu. Kamu juga merasa kamu adalah seseorang yang sangat terplanning dalam melakukan sesuatu, apapun dilakukan secara step by step, jadi nggak ada hal-hal yang loncat, tangga-tangganya dilewati dengan sempurna, sehingga kamu yakin ya, yang kamu rasa bahwa apapun keputusan yang kamu buat di dalam kehidupanmu itu pasti tepat buat kedepannya, dan itu baik buat masa depanmu gitu. Jadi merasa bahwa banyak hal yang sudah kamu lakukan itu semua terencana, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang istilahnya di sini sembarangan, konyol untuk dijalani gitu. Terus yang ke-7 ya, dampak jangka dekat gitu, dampak jangka dekat. Jadi di minggu ini kalau untuk dampak lagi ya, belibet dampak jangka dekat dari kejadian bahagia ini buat kamu Pisces, ini adalah tentang bahwa kamu akan menjadi seseorang yang jauh lebih antusias gitu. Lebih antusias, kamu paham bahwa apapun harus dijalani berdasarkan passion, baru kita itu sangat antusias, dan kamu juga lebih hangat ya kesannya di sini dalam menjalani sesuatu yang memang passionnya kamu juga. Jauh lebih yakin sama kemampuan diri sendiri, jauh lebih independen ya, dan dampaknya juga di sini lebih steady kamunya, dan lebih adaptable lagi gitu, dan lebih stabil lagi, lebih berani lagi, bahwa menurut kamu banyak hal kok yang bisa kita taklukkan, bukan terbatas diri kita ini untuk menggapai sesuatu yang kita mau gitu ya. Terus yang ke-8, hal-hal apa saja yang perlu dihindari? Aku keselak tuh. Yang ke-8, hal-hal apa saja yang perlu kamu hindari di minggu ini? Salah satunya adalah konflik dengan orang lain. Hindari sebisa mungkin, hindari berkonflik dengan orang lain. Karena kenapa? Karena kalau kamu berkonflik sama orang lain, aku lihat di minggu ini akan banyak rencana-rencana kamu yang tertunda. Jadi kamu kayak menghabiskan waktu kamu dengan orang yang salah ya. Jadi kalaupun ada orang lain yang kayak ngotot, ingin bermasalah, ingin cari perkara, ingin berkonflik sama kamu, abaikan saja ya. Karena di sini kalau aku lihat bisa jadi ada upaya orang-orang ingin menghalangi jalan kamu gitu, biar kamu ini terpecah fokusnya, enggak kepada tujuan kamu lagi, ujung-ujungnya tujuannya kepada penyelesaian masalah dengan orang itu. Jadi hindari konflik biar kamu nggak banyak menunda rencanamu ya. Terus yang ke-9, pesan semesta buat Pisces di minggu ini apakah? Pesan semesta buat Pisces di sini kalau aku lihat ya, rayakan apapun di dalam kehidupanmu ya, dan bersiap atas kesempatan baru yang akan hadir buat kamu ya. Kamu harus yakin, kamu juga harus selalu pede bahwa kamu itu dicintai, kamu disupport, kamu pintar ya, dan kamu juga layak, berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dan support dari orang-orang terdekat kamu, dan kamu layak mendapatkan kesempatan ya
untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Dan yang ke-10, hasil akhirnya buat Pisces gimana Kak di minggu ini? Hasil akhirnya kalau aku lihat ya, di sini akan banyak hal yang seperti yang bisa kamu taklukkan ya. Kamu pada akhirnya bisa mendapatkan kestabilan, keamanan, karena semua hal itu berada di dalam genggamannya kamu, kontrolnya kamu, dalam hal yang sudah kamu strukturkan secara bertingkat tadi. Jadi semua terpantau dengan baik gitu ya, apapun yang lagi kamu usahakan. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Pisces untuk ini semua ya di minggu ini. Energi paling kuat itu ada Capricorn, Aries, Aquarius, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Pisces.